Hai, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, matematika, dan SBDP. Materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Sekarang, coba kamu amati manusia, hewan, tumbuhan, batu, gelas, dan buku. Dapatkah kamu membedakannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sedangkan batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, setiap benda-benda tersebut menempati dan dapat ditimbang. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Berdasarkan bentuknya, ada yang berbentuk bola, segitiga, kotak, dan sebagainya. Berdasarkan warnanya, ada yang berwarna merah, coklat, dan sebagainya. Berdasarkan ukurannya, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Berdasarkan wujudnya, benda-benda dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Materi berikut, benda yang terbuat dari kayu. Kayu merupakan salah satu bahan dasar yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayu biasanya digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari. Selain itu, kayu juga digunakan untuk membuat kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu terbuat dari batang pohon ya. Kayu adalah bagian dari batang pohon. Selanjutnya, bagian batang diolah menjadi berbagai macam benda. Kayu mempunyai banyak keunggulan. Salah satunya yaitu mudah dibentuk. Kelemahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Beberapa jenis kayu ada yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Benda yang terbuat dari kertas. Pada umumnya, kertas dibuat dari kayu. Kulit kayu yang dipergunakan adalah kayu yang memiliki kandungan serat yang banyak dan sedikit kandungan air. Kulit kayu dihancurkan hingga berbentuk bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas. Selanjutnya, bubur kertas diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Bubur kertas yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa. Serat selulosa ini digiling hingga pipih sesuai ukuran kertas yang diinginkan. Dalam penggunaannya, kertas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, kertas itu sangat ringan dan praktis dibawa. Selain itu, kertas juga dapat menyerap air. Sedangkan kekurangannya, kertas itu dapat sobek jika terkena air dan mudah terbakar. Materi berikutnya adalah benda yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan baku yang banyak digunakan untuk membuat peralatan sehari-hari. Plastik memiliki sifat tahan air dan juga lentur sehingga tidak mudah pecah. Selain itu, plastik juga lebih murah dibanding kaca atau logam. Namun, plastik juga membawa dampak buruk bagi lingkungan apabila sudah menjadi limbah. Sampah plastik sangat sulit untuk terurai. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar plastik dapat terdekomposisi dengan sempurna oleh tanah. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah,
Sampah plastik jika dibakar akan menghasilkan asap bersenyawa dioksin yang berbahaya bagi kesehatan. Benda yang terbuat dari kaca. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Contoh benda yang terbuat dari kaca yaitu gelas yang digunakan untuk minum, jendela kaca, dan kacamata yang digunakan untuk membantu penglihatan. Bahan dari kaca memiliki keunggulan yaitu mudah dibersihkan. Akan tetapi bahan dari kaca juga memiliki kelemahan. Kaca harus dirawat hati-hati. Hal ini karena kaca mudah pecah. Materi berikutnya adalah benda dari logam. Logam merupakan bahan yang keras, kuat, dan tahan panas, dan dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh jenis-jenis logam antara lain aluminium, besi, dan tembaga. Logam banyak dimanfaatkan untuk konstruksi dan perabot rumah tangga. Logam juga digunakan sebagai bahan pembuatan uang. Berikutnya adalah benda yang terbuat dari karet. Benda dari karet bersifat elastis dan lentur. Misalnya ban, balon, dan sendal jepit. Ban digunakan untuk menyangga kendaraan. Dengan demikian, kendaraan dapat berjalan. Balon digunakan untuk mainan anak-anak ketika ditiup. Ketika ditiup, balon akan mengembang. Sifat balon sangat elastis. Sendal jepit juga terbuat dari karet. Sendal jepit digunakan sebagai alas kaki. Ya, itulah materi yang kita pelajari tentang mengenal benda-benda yang ada di sekitar kita, baik benda hidup maupun benda mati. Materi pembelajaran PPKN. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang musyawarah. Musyawarah termasuk ciri demokrasi dan tercermin dalam Pancasila, yaitu sila yang keempat. Musyawarah adalah membicarakan sesuatu bersama-sama untuk mengambil keputusan. Jadi contoh musyawarah ini misalnya kegiatan berdiskusi di kelas. Yang berikut adalah musyawarah mufakat. Mufakat adalah kesepakatan bersama yang merupakan hasil keputusan dalam kegiatan bermusyawarah. Jadi setelah melakukan kegiatan musyawarah, tentunya kita perlu mendapatkan suatu keputusan bersama yang disebut dengan mufakat. Hasil permufakatan yang telah menjadi keputusan bersama tersebut harus dilaksanakan semua pihak dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Saat melakukan musyawarah, kita sebagai peserta musyawarah diwajibkan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selama musyawarah dilangsungkan, peserta musyawarah memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Peserta musyawarah dalam menyampaikan pendapat sebaiknya dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, mengacungkan tangan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah diizinkan kemudian berbicara. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, sesuai dengan pokok pembicaraan. Yang keempat, sopan dan santun. Yang kelima, tidak menyinggung perasaan orang lain. Materi berikutnya adalah hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertugas mengatur jalannya musyawarah dengan lancar. Sikap yang baik dalam bermusyawarah adalah menaati peraturan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat, dan menerima hasil musyawarah. Ada beberapa cara dalam menerima hasil musyawarah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, paham terhadap permasalahan yang dimusyawarahkan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menerima setiap kritik, saran, dan usul dari anggota musyawarah. Yang kelima, menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik. Yang keenam,
harus mampu menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Cara pengambilan keputusan dalam musyawarah dapat juga dilakukan dengan pemungutan suara atau yang biasa disebut voting. Materi berikutnya adalah manfaat musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi perbedaan pendapat. Dengan adanya musyawarah, konflik antar pihak yang berbeda pendapat dapat dihindari dan diatasi. Selain itu, manfaat lain dari melakukan musyawarah sebagai berikut. Yang pertama, melatih untuk menyuarakan pendapat atau ide. Yang kedua, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Yang ketiga, hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. Yang keempat, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang kelima, adanya kebersamaan. Yang keenam, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang ketujuh, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Dalam bermusyawarah, semua pihak harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Bila musyawarah telah mencapai kata sepakat, maka hasil tersebut merupakan hasil keputusan bersama yang harus diterima dan dilaksanakan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan lapang dada. Materi pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang ya pada matematika. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas sudut, berat atau massa, dan suhu. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang ya. Ada dua macam alat ukur panjang, yaitu alat ukur tidak baku dan alat ukur baku. Alat ukur tidak baku itu misalnya jengkal atau depa. Depa itu artinya dua tangan direntangkan ya. Kemudian alat ukur baku contohnya penggaris, meteran, roll, dan meteran pita. Pada alat ukur panjang, satuan baku yang digunakan adalah sentimeter dan meter. Untuk mengukur panjang baku, pensil atau kuas digunakan penggaris ya. Untuk mengukur panjang meja atau besi digunakan roll meter. Untuk mengukur lingkaran pinggang digunakan pita meter. Oke, materi berikutnya adalah menggunakan meteran sebagai alat ukur panjang. Meteran berguna untuk mengukur panjang. Meteran banyak jenisnya, contohnya meteran saku, meteran roll, dan meteran pita. Tiap jenis meteran dipakai khusus untuk keperluan-keperluan tertentu. Ya, jadi misalnya kalau kita mengukur panjang meja atau kursi, itu kita harus menggunakan meteran roll ya, atau biasa orang bilang meteran tukang seperti itu. Ya, jadi harus gunakan meteran itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, materi berikutnya adalah mengukur benda menggunakan alat ukur. Perhatikan contoh berikut ini. Pak Made sedang mengukur bangku dengan meteran. Dari hasil pengukuran diperoleh data lebar bangku 1 meter dan panjang bangku 2 meter 15 cm. Nah, keterangannya lebar bangku sama dengan 1 meter. Ya, 1 meter ini sama dengan 100 cm. Ya. Panjang bangku itu 2 meter 15 cm. 2 meter itu sama dengan 200 cm. Ya. Jadi 200 tambah 15 sama dengan 215 cm. Seperti itu ya. Ya, jadi untuk satuan meter dan cm itu mempunyai perbedaan ya. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. Ya. Ini materinya akan lebih diperjelas lagi pada subtema 2 nanti ya. Atau kamu akan mempelajari tentang tangga satuan panjang ya. Materi pembelajaran SPDP. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bermain musik ritmis ya. Nah, setiap benda yang dipukul dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda yang menghasilkan bunyi salah satunya yaitu alat musik ya. Alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak bernada ya.
sedangkan yang bernada itu disebut alat musik melodis. Alat musik ritmis berfungsi untuk memainkan lagu. Contoh alat musik ritmis yaitu triangle, tamborin, maracas, kastanyet, dan kongo. Karena tidak memiliki nada, memainkan alat musik ritmis harus memperhatikan ketukan kuat, sedang, dan lemah, ya. Kekuatan ketukan berpengaruh pada irama atau ritme dalam memainkan alat musik ritmis, ya. Oke, berikutnya adalah alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak bernada, ya. Alat musik ritmis ini digunakan untuk mengatur tempo pada lagu, ya. Berikut ini contoh alat musik ritmisnya. Yang pertama, tamborin. Tamborin merupakan salah satu alat musik ritmis yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang berirama riang. Ya, tamborin dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan atau digoyang-goyang. Nah, yang berikut adalah rebana. Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih. Cara memainkan rebana dipukul-pukul dengan telapak tangan. Ya. Yang berikutnya drum atau drum, ya. Drum merupakan alat musik pukul. Cara memainkan drum dipukul dengan menggunakan stick drum. Begitu juga ya dengan alat musik ritmis yang lain. Jadi, fungsi alat musik ritmis itu adalah untuk mengatur tempo pada lagu, ya. Jadi pada saat kita memainkan alat musik ritmis itu kita memperhatikan ketukan, karena ketukan itu berpengaruh pada irama atau ritme dalam memainkan alat musik ritmis tersebut, ya. Jika ketukan tersebut salah, maka musik atau lagu yang akan dibawakan itu akan menjadi salah pula, ya, atau tidak sesuai dengan irama atau ritmenya. Ya, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian mempelajari hal baru hari ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa. Sorry, it's DJ.